Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK sudah dimulai. Kubu 0103 lagi-lagi membangun opini dan narasi kali ini di MK. Ya, karena narasi dan opini yang dibangun ketika pada waktu mau pemilu atau Pilpres kepada rakyat, kepada warga, pemilih, mereka gagal. Akhirnya saatnya mereka untuk bisa mempengaruhi MK. Dan memang betul, saya melihat apa yang mereka gugat, apa yang mereka tuntut adalah lebih kepada bagaimana mereka menuntut kepada hakim MK untuk berani. Jadi mereka seolah-olah meragukan kapabilitas, kapasitas dan juga integritas dari 8 hakim di MK ini. Jadi ketika permohonan mereka nanti dibatalkan atau tidak dikabulkan, mereka menganggap ya hakim MK sama saja sudah termakan oleh kekuasaan, nggak punya integritas, nggak punya keberanian, kalah dengan kekuasaan, kalah dengan Jokowi. Itu yang akan mereka simpulkan. Nah, jadi pada prinsipnya apa yang mereka inginkan adalah bagaimana Pilpres atau tepatnya pemungutan suara untuk Pilpres itu diulang tanpa pasangan Prabowo Gibran, alias Prabowo dan juga Gibran itu didiskualifikasi karena dianggap menyalahi prosedur dalam penetapan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Ini memang apa ya, agak aneh juga. Karena apa? Proses sudah berjalan. Penetapan nomor urut, penetapan calon presiden dan wakil presiden mereka ikuti dan mereka enjoy saja. Pada waktu debat calon presiden, debat calon wakil presiden juga diikuti. Mereka juga menganggap semua adalah peserta pemilu, peserta Pilpres 2024 dan mereka nggak masalah. Tetapi ketika kekalahan sudah mereka alami, barulah mereka berulah atau menuntut pemilu ulang untuk dilakukan. Atau tepatnya pemungutan suara ulang dilakukan di seluruh TPS di Indonesia tanpa adanya pasangan Prabowo Gibran. Karena kalau Prabowo Gibran masih ikut, tentu mereka juga akan kalah. Atau paling tidaklah Prabowo ikut saja, itu mereka pasti juga akan kalah. Karena ini suara rakyat. Rakyat sekarang memang sedang mencintai sosok Pak Prabowo. Ketika ada PSU, sebelum ada sidang MK ya, di salah satu TPS tempatnya siapa ya yang pendukungnya Ganjar. Tadinya Ganjar menang, ketika dilakukan pemungutan suara ulang justru Ganjar malah kalah. Dan ini akan terjadi kalau seandainya Pilpres itu masih ada Prabowo atau Gibran. Mereka akan kalah. Maka satu-satunya cara adalah bagaimana mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran ini untuk tidak ikut Pilpres. Jadi mereka sebenarnya tidak mempermasalahkan atau menggugat tentang hasil Pilpres. Mereka saya yakin mengakui memang Prabowo Gibran itu menang. Dari bawah rakyat memang sudah memilih, mendukung begitu. Mereka tidak suka dengan Ganjar, mereka tidak suka dengan Anies. Artinya mayoritas ya 58% masyarakat Indonesia itu menyukai Prabowo Gibran untuk menjadi capres dan juga cawapresnya. Nah, jadi mereka yang dituntut ya adalah apa ya, keberanian dari MK. Jadi tanda kutip mereka sebenarnya juga pesimis terhadap para hakim MK. Nah, ini kalau saya jadi hakim MK ya sebenarnya tersinggung juga dengan penilaian dari kubu 03 maupun 01. Seolah-olah hakim MK itu tidak punya kapasitas, tidak punya kredibilitas, ya integritas, tidak punya keberanian. Nah, memang itulah opini narasi yang dibangun oleh kubu 01 maupun 03. Dan puncaknya saya melihat ketika di petitum disampaikan, mereka hanya butuh 5 hakim MK yang benar-benar berani. Seolah-olah 4 hakim MK yang lain itu nggak punya keberanian. Jadi mereka secara tidak langsung itu membelah hakim di MK. Ya, bahwa mereka terpecah-pecah. Ada yang kubu
kekuasaan seolah-olah begitu, ada yang kubu non kekuasaan atau kubu non Jokowi atau anti Jokowi. Nah, ini sebenarnya kayak menantang MK, meragukan MK, kemudian juga menilai MK yang rendah begitu. Ini secara tidak langsung kubu 03 itu melakukan seperti itu. Ya, saya yakin MK pun juga pasti punya dalil-dalil tersendiri. Nanti kita akan melihat besok pagi terutama ya, kita akan melihat bagaimana KPU juga akan merespon sebagai pihak termohon untuk juga mengungkapkan alasan-alasan, argumentasi-argumentasi, dalil-dalil, fakta-fakta yang tentu bisa membantah dari tuntutan 03 maupun dari 01. Juga pihak terkait dalam hal ini dari kuasa hukum 02, di sana ada Yusril Iza Mahendra yang tentu saja punya argumentasi yang kuat juga. Karena kalau kita melihat, memang kalau MK ya memang menyidangkan hasil atau sengketa hasil pemilu. Pada hasilnya ketika tidak mempengaruhi pada hasil, ya tentu saja ya sudah yang jadi yang sudah ditetapkan oleh KPU. Jadi bukan kepada pelanggaran yang sifatnya prosedural atau proses. Kalau pelanggaran yang sifatnya proses, prosedural itu sebenarnya selesai di Bawaslu, di DKPP, dan itu sudah sebenarnya sudah dilakukan, bahwa memang ada pelanggaran secara administrasi yang dilakukan oleh KPU ya, tetapi tidak merubah hasil dari Pilpres 2024. Tentu saja banyak ada kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja oleh para petugas KPU, mungkin dari tingkat KPPS, kemudian PPS, PPK, kemudian juga di tingkat KPU, barangkali ada kesalahan itu. Tetapi sekali lagi, apakah kesalahan-kesalahan itu mempengaruhi hasil dari Pilpres 2024? Nah, itu yang akan disidangkan di MK. Karena kalau sudah pada proses masih menggugat pada keputusan MK yang meloloskan Gibran, ya itu sudah selesai. Masa MK mau meninjau lagi keputusan MK-nya? Ini adalah sengketa hasil pemilu, sidang sengketa hasil pemilu. Bukan untuk menyidangkan keputusan MK, itu beda. Jadi kubu 01 dan 03 mau membawanya kepada pra pemilu, di mana Gibran Raka Buming Raka itu diloloskan menjadi cawapres dari Prabowo Gibran atas keputusan MK. Nah, itu yang mau digugat, bukan pada hasilnya. Saya yakin mereka percaya memang suara rakyat lebih banyak ke Pak Prabowo. Mereka percaya hasil Pilpres itu benar 58%, Ganjar 16%. Begitu. Itu mereka percaya. Ya tentu mereka banyak hal yang dimohonkan ya. Antara lain keterlibatan Pak Jokowi dengan bansosnya, dengan mengerahkan aparat TNI, kemudian menteri-menterinya, kemudian kepala desa dan lain-lain. Nah, tapi itu perlu bukti. Mana buktinya begitu? Karena memang bansos sudah menjadi program pemerintah, sudah digedok oleh DPR. Apa iya rakyat, warga ketika dikasih bansos langsung otomatis mencoblos Prabowo Gibran? Enggak ya, enggak serta-merta seperti itu begitu. Karena banyak contohnya. Ketika orang dikasih bantuan, dikasih uang, dikasih sembako oleh calon A, calon B, mereka ya ketika memilih menggunakan hati nurani mereka, bukan langsung otomatis memilih mencoblos. Ya mereka menerima bantuannya, tapi untuk bisa memilih pemimpinnya, mereka juga berpikir, mereka juga menggunakan hati nuraninya. Tidak serta-merta langsung memilih pasangan ini gara-gara bansos, itu juga tidak. Kalau masalah nepotisme ya silakan dibuktikan lagi. Apakah ada saksi-saksi yang memang menguatkan, ada fakta-fakta, ada dokumen-dokumen yang menguatkan keterlibatan Pak Jokowi yang tadi secara terstruktur, secara masif, sistematis terlibat dalam pemenangan Prabowo Gibran.